Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala, makalah yang ke-14 dari Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, bahwasanya dia berkata, siapa saja yang mengaku memiliki 4 sifat tanpa diiringi 4 bukti, maka pengakuannya adalah bohong. Jadi untuk tahu kita pembohong atau tidak, tengok berikut ini apa nasihat Hatim Al-Asam. Tak payah tengok orang, ukur diri sendiri jemaah, saya ini pembohong atau tidak. Jadi gini, kita ini orang jahil, orang bodoh. Maka orang bodoh mesti mengikut orang pintar. Bahasa Arabnya alim. Alim. Kalau banyak dia ulama. Maka macam saya, macam kita yang bodoh-bodoh ini, mari ikut ulama, orang pintar, orang sehat ikut nasihat orang sakit. Orang yang kurang pengalamannya ikut nasihat orang yang berpengalaman. Kita sebab gini jemaah, ada kadang mau cakap sombong, ulama itu kan manusia macam kita juga, kata. Memanglah. Mari kita lihat, saya ini pembohong atau tidak. Apa kata ulama? Sebab dia pembohong, sebab itu tidak diterima pengakuannya itu. Sebelum sampai ke sana ada syair. In takun farisan fakun ka'aliyin, au takun sya'iran fakun ka'abihani. Kullu man yadda'i bima laysa fihi kazzabathu syawahidul imtihani. Ya, jamaah, ada syair. Apalah arti syair itu? Jika dikau seorang penunggang kuda, jadilah seperti Ali. Penunggang kuda yang jago dalam peperangan, bukan untuk bangga-bangga. Atau jika dikau seorang penyair, jadilah seperti Abi Hani. Syairnya memukau orang. Setiap orang yang mengakui sesuatu yang tiada pada dirinya, ini kalau kata kita orang Melayu, cengkunek atau kombur malotub. Aku begini, aku begitu. Setiap orang yang mengaku padahal tak ada pada dirinya, maka akan ditolak oleh kenyataan ketika ujian. Awak tak tahu untuk gini-gini gampang itu. Ayo sila buat coba. Ya bukan tak bisa, sekarang udah banyak lupa. Itu penipu. Ya itu jangan. Lebih hebat berita daripada nyata. Itu salah satu ungkapan dalam Melayu. Jamaah.
Lebih hebat berita daripada nyata. Kalau cerita bukan tanggung, timur, barat, utara, selatan. Buktinya mana? Ya ini kan dulunya pula, bukan sekarang. Itulah. Kalau kau mengaku punya sesuatu, kita tinggal tunggu. Dalam kenyataannya nanti macam mana. Minta izin sebelum saya teruskan jamaah. Itulah perbedaan sahabat Rasulullah daripada kita. Sahabat-sahabat Rasulullah sikit cakapnya, tapi banyak buatnya. Kalau kita sekarang ni cengkuneknya yang banyak, cerita bukan tanggung, bukti tak juga, malu jamaah. Mana dia? Siapa saja yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi tidak berhenti dari melakukan yang diharamkannya, maka pengakuannya adalah bohong. Karena dia berani mendekati larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi yang awak cintai kalau tidak Allah Ta'ala? Okey, itu pengakuan. Baiklah, kita terima. Tapi masih melakukan yang diharamkan Allah, bohong. Jamaah, pengakuan itu tipu, menipu diri sendiri. Dan ini bertingkat-tingkat. Macam cara kita sembahyang, kita tak bohong. Karena kita dah sembahyang, bagus jamaah, mana berani kita langgar. Macam kita ini mencuri tidak, mustahil. Jamaah, merampok, membegal, korup tidak, korupsi tidak. Menggunakan ilmu hitam untuk mencelakakan orang juga tidak. Macam kita ni tidak. Apalagi kita mengakui ada Tuhan selain Allah, tidak. Tapi mungkin macam kita ni masih ada rasa sombong. Mungkin masih ada rasa sombong ni tinggi sebenang ya, jemaah, rasa macam hebat dari orang lain. Mungkin masih kita menggibah orang lain, mengata-ngatai orang lain. Itu haram. Jamaah, itu haram, mengatai orang haram hukumnya. Jamaah, walau pakai kode-kode, walau pakai isyarat-isyarat, sama aja. Jamaah, kode-kode tipis-tipis gitu pun haram, hukumnya haram, ya. Mungkin masih gitu. Atau kita dalam rangka mencari rezeki ini tidak ketat mengikutkan halal haram, masih mau juga enggak jujur sikit-sikit. Itu berarti sekadar itulah dia bohongnya kepada Allah Ta'ala. Sekadar itulah. Jadi sekadar apa kita melanggar keharaman dari Allah Ta'ala, sekadar itulah kita bohongnya kepada Allah Ta'ala. Maka usah tengok orang, perbaguskan aja lah kita masing-masing. Kecuali suami lah, suami urus istri kita. Karena payah kali untuk kita di akhirat jamaah. Suami-suami ini payah kali nanti di akhirat. Istri nanti yang buat ulah, kita yang ditanya Allah nanti. Kita, karena kau berani mengambil dia dari orang tuanya, walaupun kau ambil itu dengan 6 rukun nikah. Berarti kau berani ngambil tanggung jawab, urus dia. Kita para orang tua ini jamaah berat di akhirat, urus anak kita. Ya udah jadi bini orang, dia laki, dia lah yang ngurus. Enggak bisa. Apa buktinya? Walau dia sudah jadi bini orang, sudah jadi istri orang, sudah jadi emak orang, tetap saja binti siapa? Coba aja mah. Hanya dengan dia menjadi istri orang, menjadi bini orang, bertambah yang bertanggung jawab mengurus dia. Jadi bukan berpindah. Jamaah. Na'udzubillah, cakapku berikut ini bukan doa, bukan. Saya hanya melihat kenyataan saja. Minta izin saya, tak ada maksud apa jamaah. Disinilah salah satu bersyukurnya para suami istri yang secara zahir jamaah, sampai meninggal Allah tidak anugerahkan keturunan. Disitulah salah satu syukurnya. Apa? Ringan urusan dia nanti di
akhirat. Disinilah salah satu hikmah yang sampai meninggalnya dia tidak punya istri, tidak punya suami. Ringan urusan dia di akhirat. Kalau gitu bagusan kami tak punya anak. Tidak juga. Sebab dengan adanya anak bisa kita beramal soleh, mendidik anak kita, kan amal soleh. Nanti kalau kita datang takdir Allah pula, anak kita bisa mendoakan kita. Di sini pula lah kita, kalau yang punya istri punya suami bisa beramal soleh. Jadi saya maksudkan ini, setiap apapun ada hikmah. Setiap apapun ada hikmah. Jangan nanti pula ada paham, bagus juga lah tak usah menikah, tak usah punya istri, tak usah punya suami. Salah. Bagus juga lah tak usah punya anak. Salah. Cuma kita mau melihat hikmah. Karena ada yang salah faham, jemaah. Ada yang salah faham. Jadi maksud saya, kita pembohong atau tidak? Tengok sajalah kita melakukan yang diharamkan Allah atau tidak. Untuk tahu mana yang diharamkan Allah, buka pintunya dengan ilmu. Ini dilarang Allah, saya ta'ala. Ilmu, jamaah. Sehingga hati-hati ketika memakai kalimat Allahu Akbar waktu takbiratul ihram. Itu rukun sembahyang. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jujur jamaah. Tanya sama diri sendiri. Betulkah Allah yang Maha Besar atau aku yang Maha Besar? Karena kita ini ada sombong nih dalam hidup. Sombong itu ketika menganggap diri itu besar. Nggak tahu deh siapa aku rupanya. Itu dia. Dia menganggap besar karena ilmunya, karena hartanya, karena ibadahnya, karena pengalamannya, karena macam-macam jamaah. Dia merasa dirinya hebat. Padahal waktu sembahyang, dia mulut katakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi dia orang yang sombong. Sesungguhnya yang Maha Besar siapa? Allah atau aku? Ini yang sudah kita kaji-kaji yang lalu jamaah. Jangan sempat ada rasa sombong. Ini mau hati-hati. Nah, jadi kata Syekh Hatim Al-Asam, ketika orang mengaku mencintai Allah Ta'ala tapi tidak berhenti dari melakukan yang diharamkan Allah, pengakuannya bohong. Karena dia berani mendekati larangan Allah. Kedua, siapa saja yang mengaku mencintai Nabi Allah, dia mengaku mencintai Rasulullah. Sampai ada lagu selawat bahasa Indonesia itu jemaah. Rindu kami padamu ya Rasul ya. Rindu tiada berperi. Tunggu dulu. Lihat. Siapa saja yang mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW tetapi membenci fakir miskin, maka pengakuannya adalah bohong. Ayo. Jadi ukuran kita cinta Rasul itu bukan pada solawat. Nah, kalau solawat itu memang perintah Allah untuk berzikir. Ya zikirkanlah solawat itu. Apalagi solawat itu kalau kita baca sekali dibalas Allah lebih, atau apalagi kalau kita baca solawat itu pada hari Jumat dibalas Allah lebih. Itu memang begitu. Ya, itu zikir biasa. Tapi bukan itu tanda kita mencintai Rasulullah, melainkan mengasihi fakir miskin. Hati-hati jemaah. Mengapa? Karena mereka para fakir miskin itu adalah para kekasih Rasulullah Muhammad SAW. Mengasihi orang yang dikasihi oleh orang yang kita cintai, itu supaya kita tak bohong. Hati-hati jemaah. Sampai tentang fakir miskin ini langsung dalam surat Al-Ma'un disebut.
Saya sengaja beritahu kita. Saya miskin, tapi ada yang lebih miskin dari saya. Kasihi dia. Belakangan ini makin-makin dibukakan Allah sama kita. Ada orang nih, dia kaya, harta banyak, tapi miskin hati. Miskin hati jemaah. Sanggup tak membantu fakir miskin itu. Dan ya saya tak ada bermaksud menyinggung-nyinggung perasaan kita jemaah. Wallahi tak ada maksud. Mengaji saja ini. Saya tak yakin kita tak bisa nolong orang. Tak yakin saya. Tak yakin saya kita tak bisa nolong orang. Tolonglah fakir miskin itu. Karena mereka adalah kekasih Rasulullah. Ini nanti kalau pas sholawatan nangis-nangis, tapi pelitnya Masya Allah. Bantulah. Usah pala di usah pala dipublikasikan. Tak perlu. Ada uang, ada 15.000 kantong saya nih. Belikan nasi sebungkus napa? Belikan aja nasi sebungkus sambil pulang singgahkan si miskin tadi. Ambil nasi ini. Tak usah pala tunggu sampai 2, 3, 6, 10 juta. Jamaah. Tengok ke rumah. Lama sepatu ni dah tak dipakai-pakai. Awak pun bukannya pergi-pergi lagi. Intip-intip siapa fakir miskin yang perlu sepatu? Kasihkan. Dah. Tak perlu buat acara pas Isra Mi'raj bantu fakir miskin. Itu acara baik, saya tak kritik. Itu dah begitu. Tak perlu tunggu acara gitu jamaah. Pulang nanti pagi ni kan. Alah awak tak ada pula duit. Nampak itu orang jual pisang segar-segar kali. Singgahkan dulu sama tukang pisang tu. Singgah dulu. Bang, Dik, nak tolong yang satu sisir ni jangan kau jual dulu. Aku ngambil duit dulu ke rumah. Tak ada duit nih. Orang ngaji kan tak adalah bawa duit. Ngaji ni kan bawa hati lah pula. Bawa hati, bawa fikiran jemaah. Pulang dulu ke rumah. Berapa sisir ni? Sekian kata dia. Misal kata 20.000 kata dia. Bawakan dari rumah 25. Bayarkan 25. Senang dia. Bawa sesisir tadi, singgahkan tah rumah fakir miskin mana. Ini ambil untuk kalian. Coba jemaah. Tak perlu pakai acara-acara. Saya sengaja mengingatkan ini oleh karena kita ni sedang menjalani sisa-sisa hidup ni jemaah. Tak ada orang remaja lagi ku tengok ni. Remaja kolotnya ni semua ni. Kolot-kolot ni semua dah ni. Yang udah pahit-pahit darahnya, nyamuk pun dah malas lagi ni jemaah. Sama saya, sama kita sama jemaah. Mau ngapai lagi? Dah enggak mau ngapai lagi? Macam kita yang laki-laki ni pula nak melilit gadis-gadis lagi. Sembayang pun pakai balsam mudah. Mau apa lagi? Yang perempuan ni nak belagak macam gadis, bau. Dah kisut dah. Mau apa lagi? Coba jemaah. Tidaklah pula sampai mahal-mahal, tidak. 2 pulpen aku ni. Ngapai pula 2-2? Tak singgahkan anak mana-mana. Nampak kita di sekolah ni, ambil sama kau pulpen ni. Kenapa awak? Ambil awak punya 2, ambil kau 1. Coba dulu. Syukur kali lah mak pulpen awak tadi macet-macet pula. Awak tu singgahkan. Awak mana? Awak pun tak tahu. Awak rasa malaikat itu mak kata. Dah. Gitu-gitu jamaah. Gitu-gitu saja. Tak usah palu tu heboh-heboh. Tidak. Tanda kita sayang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasihi fakir miskin. Pelajaran ini sama. Di mana-mana beginilah awak menyampaikan. Cuma pas pengajian situ tidak sedang kitab ni dibaca. Bila pas kitab ni dibaca begini jugalah aku sampaikan. Apa nak disegakkan lagi jamaah? Apa nak dilagakkan lagi? Mak dulu. Cobalah. Pijakkan kepala nanti baru tahu dia. Baik. Yang ngomong gini-gini, demam pun menggigil juga nih. Yang ngomong gini-gini nih, yang rasa badan dia hebat, demam pun menggigil. Ke mantri juga.
Ngapa nggak ke dokter bang? Duit ada. Tapi kan kau lantam kali semalam. Mantri juga, mantri. Jemaah. Ayolah. Macam saya yang susah, yang miskin, makan pun susah. Sayangi fakir miskin pula. Macam mana caranya? Niat sama Allah Ta'ala. Bila kau beri aku kemudahan dalam hal uang, dalam hal apa, aku mau jugalah bantu saudaraku yang miskin macamku juga, ya Allah. Buktikan itu jemaah. Hati-hati, jangan hari-hari kita mengatakan hamba Allah, tapi padahal kita adalah pendusta jemaah. Hati-hati kali. Depan tu menunggu tu. Di utara kita tu, yang di utara kita tu, timur, barat, utara, masih ada tempat kosong lagi kurasa. Jemaah, masih ada jemaah menunggu. Jangan sombong, jangan menipu, usahlah menipu. Jangan cakap tinggi-tinggi kali. Minta maaf saya kalau pakai kata jangan jemaah. Mau apa lagi kita ini jemaah? Mau apa? Besok dah masuk Ramadan. Pada Ramadan yang lalu masih segar dalam ingatan. Dah masuk dia. Terus mau ngapain? Maka minta izin berikutnya. Aku tak ada masuk menyindir-nyindir. Enggak ada jemaah. Aku payah menerima perkataan saya ini orang susah. Payah kali aku nerimanya jemaah. Karena aku tahu banyak uang yang Allah berikan sama dia, tapi tidak digunakan secara benar, maka dibilangnya dia miskin. Macam mana jemaah? Uang tu digunakan sia-sia. Oke, hati-hati ya. Itu dua kata Syekh Hatim Al-Asam. Maka orang ini pembohong. Siapa saja mengaku mencintai surga, siapa saja mengaku mencintai surga, tetapi tidak bersedekah dengan sesuatu yang mudah baginya, maka pengakuannya adalah bohong. Ngakunya cinta surga, tapi Masya Allah pelit luar biasa. Aduh, sedekahlah jemaah. Cuma itulah fikiran kita salah. Bagi kita sedekah ini mesti banyak-banyak. Tidak. Berapa ada sama kita, tapi jujur, barulah berlaku kalimat itu. Biar sedikit asal ikhlas. Ini nanti untuk Allah. Sampai pukul 9 nanti pun belum tentu umur kita sampai. Udah siapkan ya bekal untuk pakaian Idul Fitri. Na'udzubillah ya Allah, ini Sya'ban lagi. Apalah salahnya awak siapkan? Allah, kalau ada yang bantah gini awak tak bantah baliklah. Jamaah, malas. Sedekahlah. Saya ni bukan tak mau duit, tak ada. Ingat, pengertian sedekah pada asalnya adalah memberikan harta. Itu pengertian hakiki sedekah. Tetapi pengertian majazi, pengertian kiasan sedekah, memberikan apa saja yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya harta. Bisa tenaga, bisa ilmu, bisa fikiran, bisa nasihat, bisa apa saja. Tetapi ingat jamaah, yang semula adalah harta. Itu harta. Saya ni orang susah, apalah yang mau dikasih. Itu awak kadang-kadang nangis tu dengan orang kaya-kaya yang dermawan, yang baik hati itu, pingin awak macam orang itu, tak dapat. Tapi tidaklah, aku ada tenagaku lah yang kusedekahkan. Aku pandai pula cakap-cakap ni. Orang Melayu kata bacar ya jamaah. Aku pandai cakap-cakap. Cakap-cakapku inilah kugunakan untuk nasihati anak-anak muda sini, supaya jangan orang tu lalai. Ada surga di depan kita ni. Musola ni kan surga ni jemaah. Aku ingat-ingatkan orang tu, itulah pandai aku. Lain tak, itu sedekahku, itulah dia. Harta awak tak dapat pula. Macam mana lagi? Dah itulah. Ayo semua jemaah, ayo. Tenaga, fikiran, nasihat, pengalaman, ayo gunakan itu untuk bersedekah bila kita tiada harta pada nyatanya. Tapi bila ada harta, ayo jemaah kasih. Usah pala macam orang sekarang dipoto-foto kemudian di-share-sharekan, tak perlu itu.
itu rawan, bukan aku menuduh, perhatikan cakapku, rawan untuk ria. Rawan jamaah. Kalau boleh, maaf saja, macam minyak wangi. Tahu minyak wangi? Kan tercium kita wanginya. Nampak kita? Tak nampak. Mana pernah kita nampak minyak wangi? Bukan yang sedang di tempatnya itu, yang kita pakai di badan kita. Mana pernah nampak? Tapi tercium wanginya. Kalau boleh macam minyak wangi itu kita. Tak tahu orang kita yang berbuat baik, tapi orang merasakan kebaikan kita. Kalau boleh, jamaah. Apa? Dah. Ya, awak baik harta tak bisa. Tak ada. Macam mana? Apa lagi? Tenaga ni lah. Tapi kau kan bukan pengurus masjid itu, bukan pengurus musola itu. Pengurus memang bukan. Tapi aku ingin musola itu nampak cantik, bersih, rapi. Tenaga ku ada, ku sapu-sapukan. Tapi jujur ya, jamaah. Jangan salah nanti. Harta dia ada, tenaga ada. Tapi tenaga digunakannya, harta tidak. Ini pelit. Jelas, ini pelit. Karena sedekah pada pengertian hakikinya adalah pada harta. Hati-hati. Ada orang kalau dalam masalah makanan mau dia ngasih-ngasih orang, tapi duit tidak. Ini pelit. Hati-hati jamaah. Hati-hati sekali. Harta itulah nomor satu. Jadi kalau orang mengaku cinta surga tapi tak bersedekah, pengakuannya bohong. Jujur aja sama diri sendiri. Selama ni awak pembohong atau tidak? Siapa saja mengaku takut masuk neraka, ini mirip-mirip nomor satu tadi, tetapi tidak berhenti berbuat dosa, maka pengakuannya adalah bohong. Ini mirip dengan nomor satu. Yo, mari tengok diri sendiri. Semalam Sabtu saya pembohong atau tidak? Sejumat ini saya pembohong tidak? Sebulan ini saya pembohong tidak? Setahun ini saya pembohong tidak? Selama hidup saya ini saya pembohong tidak? Jamaah, hati-hati ya. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarih. Artinya dikitari artinya diliputi, dikelilingi neraka. Neraka itu dikelilingi dengan segala hal yang disukai oleh syahwat. Ini yang selalu saya ingatkan sama kita. Kan di mana letak salahnya saya suka martabak telur? Mana salahnya? Kan tak ada salahnya itu. Martabak telur itu bukan benda haram. Saya suka apam balik. Tahu apam balik? Aku takut ada yang tak tahu nih. Awak tahu dulu apam balik, belakangan jadi martabak. Yang jual martabak pun kalau tanya apam balik mungkin dah tak tahu lagi dia. Ngapain pula dibalik-balik? Sedangkan enggak dibalik pun bahaya, apalagi dibalik, kata dia. Apam balik itulah bahasa khusus Sumatera. Jamaah, Sumatera masuklah ke Semenanjung. Maka sampai sekarang di Malaysia itu apam balik, bukan martabak. Jamaah, habis sekarang martabak. Martabak telur tu pula martabak Mesir katanya. Orang Mesir pun tak kabar tu. Orang Mesir tak kabar. Kapan-kapan kayu punya martabak ini? Siapa yang bilang salah tu? Itu kan benda halal. Saya suka tu. Kata si fulan-fulanah, suka dia apam balik tu jemaah, suka. Tetapi hati-hati. Neraka dikelilingi oleh yang disukai oleh syahwat. Mulanya pembalik. Lama-lama dia pikir kabar-kabarnya pembalik yang sana lebih sedap lagi dari sini. Mulai itu. Itu mulai jemaah. Inilah maka ulama mengajarkan kita, nun jauh di sana yang berbahaya, yang celaka, tapi di sini sudah dikasih tahu. Dan kadang kita tidak sadar
Karena jarak dari sini ke sana bisa ratusan kilometer. Tapi ulama dah bagi tahu dari sini. Senang awak makan apa balik tadi jamaah, senang kali. Tapi kabar sana lebih enak, pergilah ke sana. Yang ngeladeni memang bukanlah cewek-cewek seksi, bukan, laki juga. Tapi rupanya yang di sana tu suka cerita, pedagangnya ramah. Awak pun suka cerita-cerita. Kalau sudah cerita, maulah tu gibah. Masuk dia. Mulai jamaah. Sedap juga yang sana tu. Mulai dia. Awak pun terlibatlah gibah. Beli apa balik tadi, 2 gibahnya bertonton. Jamaah. Hati-hati. Makanya kadang-kadang orang awam itu payah menerima nasihat ulama oleh karena ulama lihatnya jauh kali, tapi kita tak nampak. Kita tak nampak, jamaah. Ternyata berbahaya. Nah, itulah hadis Rasulullah sebut, neraka itu dikitari oleh segala hal yang disukai oleh syahwat. Syahwat ini keinginan artinya. Arti syahwat keinginan. Dan itu cuma 2. Keinginan itu cuma 2 saja. Satu keinginan perut, satu keinginan kelamin. Tak ada lain. Hidup ni karena 2 itu aja. Tak ada lain. Hidup ni karena 2 itu aja. Keinginan perut, keinginan kelamin. Dan dikitari surga dengan segala hal yang dibenci oleh syahwat. Surga itu dikitari oleh yang dibenci syahwat. Lihat, darikan uang tadi membeli martabak tu, darikan uang tadi membeli apam balik itu, yang sebiji dia sampailah kata 10.000 perak, kan lebih bagus diberikan kepada orang yang perlu. Jamaah, 10.000 perak kan bagus berikan kepada orang yang perlu. Kasihkan sama dia. Tapi syahwat tak suka. Syahwat lebih suka membeli apam balik tadi daripada memberi kepada yang perlu. Padahal memberi kepada yang perlu itulah untuk masuk ke dalam surga. Dan surga tak suka tu, jamaah. Kalau mau dia kerjalah. Aku pun kayak gini kerja kok. Tengok, jamaah. Hati-hati. Macam kita mustahil ini menggunakan uang untuk yang haram. Itu mustahil. Menurut perkiraan saya lah, mustahil. Tapi kita menggunakan uang untuk hal-hal yang diinginkan oleh syahwat. Maka larang syahwat itu demi surga. Maka syahwat tak mau. Itulah urusan kita sampai mati, mengendalikan syahwat. Jamaah, mengendalikan syahwat. Hadis ini meriwayatkannya oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Sahih hadis ini, jamaah. Inilah perkataan penuh makna dari Rasulullah Muhammad SAW di dalam mencela syahwat dan menganjurkan taat. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan, tidak akan masuk surga melainkan dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang penuh kesulitan. Karena syahwat tak mau. Dan tidak pula masuk neraka melainkan dengan berbuat perbuatan yang menyenangkan syahwat. Siapa saja yang merusakkan penutup, maka mudahlah dia masuk. Rusakkan penutup, mudah masuk. Rusakkan penutup surga, mudahlah dia masuk. Caranya jangan ikuti syahwat. Jemaah, hati-hati. Ya, tapi kan kadang awak mau juga ini itu. Di situlah usaha kita, perjuangan kita. Jemaah, di situlah dia. Kan? Jangan yang haram kita tak cerita lagi. Yang halal-halal, yang mubah-mubah, tapi syahwat. Jemaah. Jangan nanti gara-gara ini pula saya dibantah. Kalau kita tak beli apa balik tadi, siapa yang beli jualan dia? Rugilah dia. Iya, saya setuju. Belilah apa balik tadi. Berapa satu pak?
10.000. Nampak awak sepi yang beli sama dia, buatkan harga 12.000. Kasih 2, kata kita. 2 berapa? 20. Kasih 25. Kan awak beli 2. Yang satu kasihkan, tak siap dari tempat dia beli kita pulang ke rumah. Kan ada aja orang yang perlu itu. Nampak tu jamaah, yang pemulung lah, yang pengemis lah, atau yang duduk-duduk. Nampak muka susah tu nampak. Tak bisa dibohong itu. Kasihkan satu dia. Awak satu bawa pulang. Walaupun satu yang awak bawa pulang syahwat ini, paling tidak ada sebahagian yang menghasilkan pahala. Usah pala dipoto-foto. Sama cucu awak suruh fotokan, masukkan ke Facebook, inilah menolong orang. Alahai, yang tai giginya itu. Jamaah. Cobalah kita, tapi itu tadilah. Orang zaman sekarang yang kalau dibagi tahu kan marah dia. Sekarang rata-rata begitu. Nolong orang sebungkus foto. Nolong orang sebungkus nasi foto. Masukkan ke Facebook, rame-rame kan. Alah, kasihannya awak jemaah. Kan? Kau sebenarnya ingin memperhatikan orang atau ingin diperhatikan orang? Saya sebenarnya ingin memperhatikan orang atau saya mengharap diperhatikan orang? Jemaah. Rasulullah beritahu kita, hati-hati terhadap syahwat yang halal. Yang haram tak lagi, saya ingatkan lah jemaah, yang halal hati-hati. Ada sebahagian penguasa dalam Islam serbannya besar-besar. Besar kali serban tu jemaah. Macam beliau ni si kecil lagi tu. Besar serban tadi. Penguasa. Saya lupa namanya. Jamaah, pernah terbaca begitu. Ditanya, mengapa Tuan pakai serban terlampau besar begini? Buka kan ya, besar kali jemaah. Inilah pembungkus jasadku. Rupanya bukan sembarang serban, kain kafan. Dah dibawa-bawa dia. Ya, bila mati nanti, inilah bungkus. Begitu jemaah. Begitulah. Kenapa diterima ditolak? Sendiwara pasti habis. Cemana pun sendiwara pasti habis. Tinggal kita ni waktu memainkan peran itu serius tidak. Kalau kita memainkan peran tu asal-asal, kena teguran lah kita sama sutradara. Tapi kalau permainan kita tu serius, itulah dapat tepukan dari para malaikat. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, kalau pakai bahasa saya anak-anak dulu, sut malaikat berlomba-lomba ingin mengantar jenazah orang yang soleh tadi. Tak ada dalam hadis Rasulullah menyebutkan sut, tak ada. Itu bahasa saya untuk mudah kita faham. Berebut malaikat. Mati kita diantar ke kubur, berebut malaikat. Karena jenazah yang diantar ni orang baik. Pada saat yang sama, kalau orang yang buruk pula, malaikat malas-malasan mengantarnya. Tak ada malas-malasan, tak ada. Jangan mana tugas dari Allah. Tetapi dalam hadis disebutkan begitulah. Macam tak lapang orang itu mengantarkannya. Oleh karena jenazah yang diantarkan ini berbau busuk. Jamaah. Kita ni tinggal memainkan peran. Bagus tidak? Jangan khayal lagi jamaah. Jangan khayal. Jadi surga dikitari oleh hal-hal yang dibenci oleh syahwat. Neraka dikitari oleh hal-hal yang disukai oleh syahwat. Hati-hati, syahwat ini masuknya jauh lebih halus daripada angin. Kan bahasa Indonesianya ada masuk angin. Jauh lebih halus syahwat itu masuknya ya, jauh lebih halus. Halus sekali. Bahkan mungkin tak terasa awak ini sebetulnya sudah dibimbing oleh syahwat, bukan lagi oleh iman. Itu maka ulama memesankan, satu masa kalau Allah ridho kita ridho, nanti kita baca Minhajul Abidin di sini jamaah. Kalau Allah ridho kita ridho, kita baca.
Di Minhajul Abidin itu dijelaskan, kalau ibadah udah rasa senang, perhatikan cakapku. Kalau ibadah udah rasa senang, hati-hati. Hati-hati. Karena boleh jadi bukan didorong oleh iman, tapi didorong oleh syahwat. Hati-hati jemaah. Alhamdulillah kali lawak. Sejak rajin tahajud ni lancar usaha awak. Tak mungkin lagi awak tinggalkan tahajud ni. Tengok jemaah, tengok. Dia tahajud oleh kerana memang harap pahala atau kerana sekarang dah lancar usaha. Hati-hati jemaah. Hati-hati. Makanya itu selalu saya sampaikan, kalau kita mau ngaji tadi pagi kemari, ada aja halangan, syukurlah pada Allah. Ada aja. Kalau udah mau ngaji ni ada aja. Tapi kalau nak mau pergi undangan lancar aja. Hati-hati jemaah. Payah kali mau ibadah ni. Syukurlah sama Allah. Karena enggak ada sejarahnya syaitan itu suka nengok orang ibadah, bukan hanya solat. Enggak ada sejarahnya. Maka kalau kita mau pergi solat, dah enak aja. Enggak ada halangan. Enak. Hati-hati. Hati-hati. Ulama itu melihatnya halus sekali jemaah. Halus sekali. Sampai nanti ada ulama enggak mau pergi perang melawan orang kafir. Enggak mau dia. Mauan dia duduk di rumah. Karena terbaca dia yang mau pergi ni bukan iman ni. Bukan. Terasa sama dia mungkin dalam getaran 5 ampere saja pun. Terasa sudah ni mau pergi ni karena mau disebut hebat ni. Bukan mau perang nih, bukan. Terasa sama dia jemaah. Sampai sehalus itu. Makanya hati-hati kalau udah rasa senang dalam ibadah. Karena mustahil setan membiarkan orang beribadah. Mustahil. Tapi kalau mau ibadah, ada aja asal mau ini, ada aja masalah dari suami lah, dari bini awak, dari anak awak. Syukurlah jamaah. Ini mau hati-hati sekali. Ya, syukur juga lah awak. Alhamdulillah juga. Sejak rajin puasa Senin Kamis nih, sejak rajin baca Quran, nurut anak awak sama awak. Itulah hebatnya ibadah nih. Hati-hati. Macam mana syaitan membiarkan kita beribadah seperti jalan tol itu? Itu macam mana jalan ceritanya? Jamaah. Jangan-jangan kita sudah didorong oleh syahwat. Salah satu cirinya adalah senang. Bukan tenang. Beda tenang, beda senang. Senang tu dia syahwat. Kalau tenang tu berhubung dengan Allah Ta'ala. Jemaah, pahala. Hati-hati jemaah. Tapi jangan pula gara-gara ini ditantang Allah Ta'ala. Kok enggak ada susah-susahnya aku dalam beribadah. Jangan jemaah. Aku tak takut kalian miskin. Kata Rasulullah. Tak takut aku. Aku takut kalian nanti kalau sudah senang. Kalian, hadis itu kalian, bukan kau. Karena kalian nanti kata Rasulullah akan dapat menguasai istana putih. Itu Rasulullah memberikan bisyarah kepada umat Islam. Kalian nanti akan menang. Pada saatnya memang orang Islam waktu itu belakangan jemaah pada masa 4 khalifah itu menang melawan orang timur Persia, melawan orang barat Romawi. Menang. Betul lah pula. Sahabat sama sahabat berperang. Merasa tak suka karena istana putih. Maksud Rasulullah harta. Aku tak takut kalian miskin, kata Rasulullah. Tapi aku khawatir pas kalian kaya. Kaya itu senang apa tenang zahirnya? Senang. Itu yang ditakuti Rasulullah. Yang bisa buat orang lalai. Kenapa rajin kali kau pergi ngaji ke masjid sana? Rupanya kalau ngaji si ustaz sering sebut-sebut nama dia, memuji dia. Dia pun senang jemaah. Itulah buat dia rajin ngaji. Tengok. Hati-hati dia. Saya pun sama, kita pun sama. Awak ni lemah, jemaah. Awak ni lemah. Terusnya yang buat kita susah belakangan ini, saya tak tahu kita lah. Itu saya jemaah.
Yang buat saya susah belakangan ini, kalau sedang lemah nggak tahu mau datang ke siapa, itu susah. Jamaah. Nanti orang bilang datanglah ke Allah, itu sudah betul. Maksud kita mau dapat nasihat dari siapa? Susah, jamaah. Kalau dulu masih ada, sampai ada ustadz tuh katakan, ini ustadz lurus nih, itu sepanjang dari Gelugur sampai Belawan, tepi jalan tuh ulama semua itu katanya. Memanglah betul, jamaah. Dari Gelugur, dari Tuan Tahir, dari Ustadz Dahlan Musa, terus bahkan sampai ke Bagan nanti. Itu ulama semua aja mah. Jadi awak kalau sedang susah bisa datangi orang tuh, dapat nasihat. Kalau sekarang nih susah. Kemana kita mau datang? Macam mana mau minta nasihat sama dia? Arlojinya saja harga puluhan juta. Macam mana? Macam mana mau minta nasihat sama dia? Cincinnya 2, untuk apa? Untuk apa, jemaah? Saya pun cincin saya lebihnya dari 1. Dikasih orang. Jemaah. Waktu musim cincin-cincin kemarin, rame-rame itu kasih orang. Ya awak pakai 1 lah. Jemaah pakai 1. Bila ada yang mau datang ke rumahku kasihkan. Jemaah. Memakai cincin ini sunnah. Meskipun khilaf nanti di jari kanankah, di jari kirikah. Terus matanya keluarkah ke dalamkah. Ya memang khilaf. Jemaah. Ya aja jemaah. Macam mana mau minta nasihat sama dia? Tapi kalau dulu senang. Pusing aku jemaah, pusing kali. Datang awak sama, tinggal nasihat aja. Kasih tahunya, dah selesai. Ini mau hati-hati dalam kita beribadah. Salah satu ciri nafsu adalah senang. Baik, kita teruskan. Makalah yang ke-15 dari Nabi Muhammad SAW. Ku tengok pertemuan kita ini baru 45 menit. Ku teruskanlah ya, walaupun terang matahari jamaah. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, alamatus syaqawati arba'atun. Mana yang dapat ya? Artinya bermula tanda celaka itu ada 4 perkara. Tadi tanda bohong, sekarang tanda celaka. 1. Nisyanuz dzunubil madiyati, melupakan dosa yang telah lalu tanpa penyesalan, padahal indallahi subhanahu wa ta'ala mahfuzatun, di sisi Allah ta'ala dosa itu terpelihara. Maksudnya apa terpelihara? Tertulis berapa jumlahnya dan waktunya mengerjakan dosa itu, dan tempatnya di mana dilakukan dosa itu tercatat di sisi Allah. Jadi orang celaka lupa dia sama dosa masa lalu dia. Rasa dia macam tak berdosa. Bukan pula maknanya berbangga, sebab nanti dalam kitab ulama katakan salah satu tanda taubat yang tak diterima, ingat saja dia dosanya masa lalu. Maksudnya bangga dengan dosa masa lalu. Itu tak betul taubatnya, masa bangga dia? Untuk apa jemaah? Lupa dia dalam pengertian macam merasa tak pernah berbuat dosa. Padahal dosa saat terpelihara, terawat rapi di sisi Allah Ta'ala. Orang yang melupakan dia pernah berbuat dosa adalah orang celaka, sombong jemaah. 2. Wadikrul hasanatil madiyati, dan mengingat di dalam hati, bukan di mulut. Teringat tak ada masalah ya. Mengingat di dalam hati kebaikan yang sudah dikerjakan. Wala yadri akubilat, padahal dia tak tahu apakah diterima kebaikannya itu amruddat atau ditolak. Itu terjemahannya ada di luar jamaah. Ini satu-satu ya. Ingat dia kebaikan yang sudah dia lakukan. Ingat. Padahal dia tak tahu apakah kebaikan itu diterima Allah atau ditolak. Tapi dia ingat. Lain teringat ya. Kalau ingat itu dalam fikiran dia. Kalau teringat lintasan. Jamaah. Ya Allah, ingat dia pernah bantu kita 10.000 perak. Bahayanya itu jamaah. Udah 5 tahun masih ditanya nyawa. Macam mana baju yang saya kasih dulu? Si bagus lagi. Alahai. Baju sehelai.
Itu pun baju setengah pakai ngasih orang. Ingat Allah. Ya Allah, itu tanda orang celaka. Jamaah. Lain teringat. Nah, kita kan punya pikiran. Teringat tak ada masalah. Ini asyik cerita sama orang. Aku pernah ngasih ke musola tu ini. Untuk apa? Untuk apa? Enggak, untuk apa dulu jamaah? Untuk apa? Lupalah. Saya tak tahu ya jamaah. Mungkin cerita saja. Anak tu menolong orang anak tu setelah sukses ditolongnya bapak tadi. Bapak tadi pun heran-heran. Ya, apa ni? Tak apa, saya tolong aja. Bapak tu pun dah lupa sama anak muda ni. Rupanya bapak itulah yang menyekolahkan anak muda ni. Jamaah. Sampai sukses. Dulu saya itu menontonnya di televisi, sinetron. Kalau sinetron itu berarti mesti ada peristiwanya dulu tuh. Jamaah, entah siapa tak ada. Belakangan dengan internet begini, ada dimasukkan orang ke dalam internet di salah satu negeri di Timur Tengah. Jamaah, bapak tua tadi heran, ngapa ramai kali orang berdiri nyambut dia. Disambut dia berdiri jemaah. Dia heran, dia tak tahu siapa orang ni. Rupanya yang berdiri ni semua, inilah orang yang pernah dia tolong sampai semuanya menjadi orang sukses secara harta, secara pendidikan. Tapi dia tak ingat lagi. Sudah semua berdiri menghormati dia, orang tu cerita, baru dia ingat. Ya pula. Begitu juga belakangan saya nengok di internet. Awak tak tahu benar atau tidak. Awak sebatas berhusnuz zan. Begitu juga waktu di internet. Saya tonton, ini di barat pula. Dia menolong orang yang akan dibunuh oleh Jerman. Orang ini akan dibunuh oleh Jerman, tapi dia tolong. Belakangan setelah usai Perang Dunia Kedua, di zaman modern ini jamaah, mereka sekeluarga yang ditolong itu berdiri menghormati dia. Dia sendiri tak tahu. Rupanya setiap dia nolong orang dicatatnya. Inilah menjadi catatan sejarah orang-orang yang selamat dari pembunuhan oleh Nazi Jerman. Catatnya. Bini dia tak tahu nih. Tapi belakangan bini dia sedang merapi-rapikan kamar mereka. Nampak dia catatan ini. Dicari sama bini dia siapa yang ditolong nih. Dibuat acara oleh bini dia. Tak tahu dia bini dia yang buat acaranya. Orang-orang yang ditolong tu berdiri menghormati dia. Tak, ya ada apa nih kau orang berdiri? Padahal menghormati dia aja mah. Begini dalam kita berbuat baik. Setelah kita berbuat baik, lupakan. Seperti kalau maaf-maaf saja, seperti kalau kita buang air besar, kan tak ada kita mengingatnya. Lupakan jemaah. Biar Allah yang mengurus. Rujuk surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha wa in asa'tum falaha. Kalau kau berbuat baik, berarti kau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Kalau kau berbuat buruk, kau berbuat buruk untuk dirimu sendiri. Tolong orang jamaah. Jadi tanda orang yang celaka, ingat dia perbuatan baik yang dia lakukan, padahal belum tentu entah diterima, entah ditolak oleh Allah. Ketiga, wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya, dan melihat dia kepada orang yang di atasnya di dalam kehidupan dunia. Dia menginginkan kehidupan dunia dan tidak puas dengan pembahagian Allah Ta'ala. Alhamdulillah ya bang. Berapa umur abang bang? 65. Alhamdulillah ya sehat. Sehat. Tapi juga lagi. Coba. Orang-orang dah bisa gini, awak belum. Orang dah punya ini, awak belum. Orang dah gini, awak belum. Kenapa kita dalam benda dunia ni nengok ke atas jemaah? Nanti orang bilang, itulah
Kan enak, memang, tapi mau hati-hati. Saya berkali-kali sampaikan kepada kita jamaah, syukurilah apa yang sekarang Allah berikan pada kita. Tanda orang celaka dalam benda dunia, dia tengok ke atas. Ya, dulu saya jumpa abang sini, sekarang sini. Nyewa-nyewa. Mana lagi? Sekarang dulu saya nyewa sana, sekarang sewa sini, sekarang sewa sini. Alhamdulillah juga ya bang, walaupun sewa-sewa ada juga dapat sewa. Tapi itulah, coba kalau awak punya rumah sendiri. Tengok. Memang tak salah, keinginan kita punya rumah itu tidak salah. Apalagi tengok anak awak kadang kasihan, istri awak kasihan. Tapi alhamdulillah sudah punya rumah sewa. Bisa kita nyewa. Minta sama Allah demi kemudahan anak dan istri supaya Allah berikan rumah. Aku 7 kali pindah-pindah jemaah. Pindah sana, pindah sini, nyewa sana, nyewa sini. Ingat awak cakap Ustaz Ghazali Umar waktu kami sanawiyah dulu. Beliau guru saya fikih waktu sanawiyah dulu tahun 80-an jemaah. Kata dia, kucing tu kalau beranak pindah-pindah tu 7 kali. Teringatlah aku, macam kucing lah aku rasa. 7 kali awak pindah-pindah aja mak. Tapi ingin aku kasihan anakku yang sekolah, capek dia pindah-pindah. Mudah-mudahan dapatlah rumah. Dapat rumah. Dah alhamdulillah. Kasihan pindah-pindah tu jemaah. Bukan tak syukur, salah ni. Nanti udah dapat rumah pula. Iya, tapi belum diplaster. Udah diplaster, belum ada lagi perabot. Udah ada perabot, ini sayang nih, ini cocok untuk garasi, belum ada mobil lagi. Udah ada mobil, belum ada kolam renang. Udah ada rumah tadi berkolam renang, belum ada lintahnya pula lagi. Iya. Orang celaka dalam kehidupan dunia, nengok ke atas. Minta izin saya kepada orang tua-tua saya. Saya minta izin betul-betul. Ini caraku lah. Ku tengok yang kaya raya, bukan kaya. Yang kaya raya. Tapi tidak ikutkan agama lah ya, jemaah. Yang kaya raya ku tengok udah tua pakai balsem juga nya. Mati dipijak-pijak juga ya. Tanah tu dipijak-pijak jemaah. Iya, tapi tanah kuburan dia hebat nih, di tempat mewah. Belatung juga ya. Waktu ngantar tu awak tengok, waktu dia meninggal tu yang ngantar, gubernur ada di situ, dirjen. Enggak tahu kau dirjen kena tangkap kemarin, enggak tahu. Coba dulu jemaah. Tapi kalau dia kaya raya dermawan, waktu pergi ditangisi orang yang cemburu nyawa jemaah. Cemburu kali. Kaya raya, dia pergi, Allah. Ya Allah, itu pula makom dia. Memang enggak bisa didep lah Abu Bakar nih. Begitu kira-kira bahasa saya untuk kita terkait Umar bin Khattab. Umar bin Khattab separuh dari total harta dia gunakan untuk agama. Mudah-mudahan kalahlah Pak Bakar sekali ini. Itulah kira-kira jemaah. Rupanya Abu Bakar seluruh hartaku untuk agama. Rasulullah tanya, ada lagi yang tinggal di rumah? Ada ya Rasulullah. Apa? Allah dan Rasulnya, kata Abu Bakar. Kata Umar, memang enggak bisa didip lah Abu Bakar ni. Apa tak cemburu awak nengok sahabat Rasul berlomba-lomba begini? Awak sekarang berlomba-lomba bangun pilar di rumah. Untuk apa? Macam istana Romawi rumah awak. Jangan jemaah. Ingat, jangan salah kaji. Kalau gitu tak penting harta. Ku tolak 100% itu jemaah. Salah. Masalah bukan itu, nengok ke atas. Nengok ke atas, nengok ke atas. Tanda orang celaka berikutnya apa pula? Wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya. Dan melihat dia kepada orang yang lebih lemah dalam melaksanakan ajaran agama. Maksudnya amal soleh. Cemana maksudnya? Ya syukur juga ala awak. Walau belum solat rawatib, tapi awak udah solat 5 waktu. Celaka lah ni. Celaka ni jemaah. Mestinya tengok orang yang solat rawatib.
Mestinya jamaah. Jadi dalam amal soleh tengoknya ke bawah. Celaka ini. Jamaah. Lain kalau tak mampu. Kalau tak mampu macam mana lagi? Kan? Ya syukur juga lawak bisa sedekah 1.000-2.000 perak. Si kaya tu berjuta-juta sedekah. Itu lain hal orang tak mampu. Jamaah. Ini orang celaka dalam masalah melaksanakan ajaran agama, tengoknya ke bawah. Walaupun awak tak sedekah, paling tidak awak sembahyang. Padahal dia mampu sedekah. Salah nih, jamaah. Kecuali kalau tak mampu tak ada masalah. Sama sekali. Saya berkali-kali berusaha puasa sunat, tak tembus. Berkali-kali kuupayakan jamaah, tak tembus puasa sunat. Puasa Ramadan ni pun ku bilang kena haram ni orang puasa ni. Kalau tidak tak sanggup aku jemaah untuk puasa. Jadi dekat asrama saya, waktu saya kuliah di Seberang, dekat asrama saya jemaah itu ada masjid. Ya kami semua warga situlah, kan? Banyak. Ada haji ni kalau hari Senin sama hari Kamis pasti terlambat dia datang sembahyang maghrib. Pasti terlambat. Rupanya tak pernah henti puasa Senin Kamis. Jemaah. Awak udah berdiri Sab baru nanti dia datang. Rupanya puasa Senin Kamis. Kalau tengok pakaian macam kita biasa. Rupanya dia kawan sekelas mantan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi. Tapi macam kita biasa. Pernah lama tak datang ke masjid. Kecarian lawak. Dah datang balik. Mana tuan lama tak nampak. Tak payah cakap. Ini kawan-kawan dulu masa kuliah di England. Katanya. Kami udah kumpul-kumpul sikit di England. Ke Inggris dia diam-diam saja jemaah. Awak ke Aceh cerita-cerita. Baru pulang lagi ni dari Banda Aceh ke Pulau Sabang. Kami apa tu? Apa namanya tu? Nyelam-nyelam tu. Deping. Pokoknya gitu-gitulah. Ayo. Mana haji lama tak nampak haji? Ke England. Sudah kamu bukan awak mau umroh. Kalau umroh senang lawak ke rumah Allah. Ini ke England. Jadi kami sama kawan-kawan dulu sekolah, kumpul balik sekejap. Coba jemaah. Awak bukan tanggung. Ini nih tiketnya. Saya pulang dari Surabaya nih. Surabaya? Cerita. Coba jemaah. Kalau saya jelas. Udah saya usahakan berkali-kali puasa sunat nih. Ngempar tak sanggup jemaah. Bagi kita pula jangan senang hanya puasa Ramadan. Tengok orang, mak dia puasa Senin, Kamis, puasa daun, puasa putih. Aduh, awak tirulah dia. Kalau orang yang sanggup lakukan itu, tapi dia tidak tiru orang, celaka. Dalam melaksanakan amal ibadah, dia menengok orang yang lebih lemah dari dia, celaka. Jamaah, celaka. 4. Ya, ini kata Rasulullah. Dia tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat amal perbuatan dirinya. Malah dia katakan, ini sikit lagi jemaah, yaqulu Allahu aradtuhu, berfirman Allah Ta'ala, aku menginginkannya, kebaikan untuknya, dengan cara kuhalangi dia dari kehidupan dunia dan kutolong dia dalam berbuat taat. Walam yuridni, sedangkan dia tidak menginginkan aku dengan bersikap puas dan syukur kepadaku. Fataraktuhu, kubiarkan dia dengan tidak memberikan pertolongan kepadanya. Sengaja Allah tak berikan untuk dia kemudahan hidup dunia seperti orang-orang, supaya dia fokus pada amal soleh. Tapi dia tidak, dalam dunia dia mau tiru orang, dalam akhirat dia tidak tengok orang. Berarti dia tidak inginkan seperti yang aku inginkan. Hati-hati jemaah. Jangan sempat kita masuk dalam orang yang celaka. Dalam bahasa sarkasme itu sindiran. Saya selalu sebut, jangan-jangan yang ngaji ni kena miskin-miskinnya nih. Boleh jadi kalau sudah dikayakan Allah tidak ngaji lagi.
pindah dia ke mall, pindah dia ke wisata. Oke, enggak, saya kaya, tetap ngaji. Oke, teruskan. Jangan-jangan kita ngaji nih, kan udah tua-tuanya nih. Mungkin kalau masih muda, menggatal aja kerja. Tidak, saya sejak muda lagi ngaji, alhamdulillah kaya. Mungkin kita ngaji nih sedang suntuknya nih. Kalau sedang mudah-mudah hidup, tak ngaji. Tidak, maunya kita begitu ya mah. Jangan karena itu. Ini dalam bahasa sarkasme. Hati-hati sekali. Karena ucapan orang tua-tua kita dulu bagaikan meniti buih. Harus hati-hati. Nah, jadi inilah tanda orang celaka. Yuk tengok diri kita. Tengok istri kita. Tengok anak istri kita. Kita bela itu jamaah. Kita tolong, kita bantu itu. InsyaAllah dalam hari Ahad akan datang. Belum puasa lagi tuh? Belum ya? Nah, alhamdulillah saya perhatikan ngaji kita ini Ramadan pun ngaji. Ini ada adat kita di Sumatera Timur nih, Ramadan libur. Tak ngerti awak ya, mungkin ya lain pula lubuk, lainlah pula ikannya. Alhamdulillah kita teruslah mengaji di Ramadan. InsyaAllah akan datang apa pula tanda orang bahagia. Apa tanda bahagia? Masih sambungan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Pagi ini sampai sini. Lepas ni kalau ada mau cerita-cerita, dialog silakanlah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.